Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 31, Marah yang terpuji dan tercela. Sore hari tanggal 18 Jumadil awal 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Kemarahan yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terpuji, sedangkan apabila didasari oleh sesuatu selain Dia, maka termasuk kemarahan yang tercela. Kemarahan seorang mukmin sejati harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena nafsunya, kemarahan yang dilakukan untuk membela agamanya, bukan untuk membela nafsunya. Kemarahannya ditimbulkan oleh dilanggarnya batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarahan seekor singa karena hewan buruannya direbut oleh manusia. Sudah barang tentu, ia akan marah karena kemarahannya dan akan ridha karena keridhaannya. Jangan menampakkan kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam hatimu engkau marah karena nafsumu, itu termasuk munafik dan yang serupa dengan itu. Sebab segala sesuatu yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sempurna, bertambah baik dan menjadi kekal. Sedangkan segala sesuatu yang didasarkan kepada sesuatu selain Dia, akan berubah dan akan sirna. Apabila engkau hendak melakukan sesuatu maka hendaklah engkau membersihkan diri dari nafsu, syahwat, dan setan-setan. Jangan melakukannya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan demi untuk melaksanakan perintahnya. Jangan melakukan sesuatu kecuali ada perintah yang pasti darinya baik melalui perantaraan hukum syariat ataupun melalui ilham yang benar ke dalam hatimu dan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Zuhudlah terhadap dirimu sendiri, terhadap sesama makhluk serta terhadap dunia, niscaya Allah akan mendamaikan hatimu dari hiruk-pikuk manusia. Cintailah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenang berada di dekatnya. Tidak ada ketentraman kecuali bersamanya dan tidak ada ketenangan kecuali berdekatan dengannya setelah menyucikan diri dari berbagai kotoran dan noda hawa nafsu dan wujudmu. Tetaplah bersama dengan orang-orang sufi, sehingga engkau menjadi kuat seperti mereka, memandang seperti pandangan mereka dan memiliki wibawa sebagaimana halnya mereka, yakni melebihi wibawa para raja. Bersihkan hatimu dari segala sesuatu selain Dia, sesungguhnya dengan hati itu engkau akan dapat melihatnya. Engkau akan melihatnya dan menyaksikan apa yang diperbuatnya terhadap makhluk. Sebagaimana engkau tidak diperkenankan untuk menghadap sang raja karena badanmu kotor bernajis, demikian halnya engkau tidak diperkenankan untuk bertamu kepada rajanya para raja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala selama batinmu masih kotor bernajis. Engkau seperti wajan penggorengan yang menyimpan banyak noda minyak. Beramallah dengan diiringi mengendalikan hati dan menyucikannya, niscaya engkau akan dapat masuk untuk bertemu dengan raja di raja. Dalam hatimu masih tersimpan kemaksiatan, khawatir terhadap makhluk serta kecintaan terhadap dunia dan isinya. Itulah kotoran hati yang harus engkau bersihkan. Semua itu tidak akan dapat engkau bersihkan hingga nafsumu dapat engkau tundukkan. Kemudian engkau bawa ke hadapan pintu kejujuranmu. Saat itulah Dia tidak akan mempedulikan bahwa engkau masih menghadapkan wajah kepada makhluknya. Sedangkan selama pada dirimu masih ada wujud bagi mereka dan engkau tidak melihat mereka, maka janganlah engkau mengulurkan tangan kepada mereka sehingga mereka menerimanya. Tidak dapat diuraikan lagi sehingga engkau memiliki kerinduan untuk berada di dekatnya. Engkau akan larut bersamanya sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk memperhatikan manusia. Apakah mereka memberi atau menolak, memuji, atau mencela. Apabila taubat telah sempurna, maka keimanan akan menjadi sempurna bahkan ia akan bertambah sempurna. Menurut ahli sunnah, keimanan itu dapat berkurang dan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah yang berlaku secara umum. Sedangkan bagi orang yang khusus, keimanannya akan semakin bertambah dengan mengeluarkan makhluk dari hatinya dan keimanannya dapat berkurang ketika makhluk dapat memasuki hatinya. Keimanannya bertambah dengan tidak memperhatikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan berkurang ketika dia meninggalkan Tuhannya. Mereka bertawakal kepadanya, bertakwa, bersabdar dan takut kepadanya. Mereka kembali untuknya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Hati mereka penuh dengan sinar tauhid, walau secara lahiriah mereka bergaul dengan makhluk. Apabila mereka disakiti, mereka tidak membalasnya, seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan jika orang-orang jahil mencelanya, mereka berkata, selamat. Quran Surat Al-Furqan, 63. Hendaklah engkau memilih diam dan santun terhadap orang yang bodoh. Akan tetapi ketika mereka melakukan kemaksiatan,
Jangan tinggal diam. Pada saat seperti itu, mencegahnya menjadi ibadah dan diamnya menjadi dosa. Apabila engkau sanggup maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan menganggap remeh karena jalan itu merupakan salah satu pintu kebaikan yang dibukakan di depan matamu, maka segeralah memasukinya. Nabi Isa alaihi salam makan dari rerumputan yang terhampar di padang luas. Minum dari air sungai, dan tidur di gua-gua atau di bawah reruntuhan. Seorang mukmin sejati akan siap sedia melakukan hal itu dengan harapan dapat bertemu dengan Tuhannya. Apabila terdapat bagian dari dunia, bagian itu akan mendatanginya dan ia pergunakan secara lahiriah untuk mencukupi kebutuhan dirinya, sedangkan hatinya tetap teguh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam langkahnya yang pertama, sama sekali dia tidak berubah karena sikap zuhud sudah tertancap kuat di dalam hati, sehingga datangnya bagian dari dunia kepada dia, tidak akan mengubah sikapnya itu. Seorang mukmin, apabila datang kepadanya kecintaan terhadap dunia dengan kelezatan dan kemewahannya sehingga siang dan malamnya dia sibuk untuk urusan dunia sehingga dia tidak beribadah kepada Allah, tidak taat dan tidak mengingatnya, maka dengan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyadarkannya. Allah akan memperlihatkan cacat celah nafsunya, sehingga dia akan segera bertaubat dan menyesali atas apa yang telah dia lakukan di hari-hari yang lalu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya cacat celah dunia melalui hidayah Al-Quran atau As-Sunnah, atau melalui guru-guru. Setelah itu sikap zuhud akan menghampirinya. Setiap kali dia melihat cacat celah, ia akan menemukan cacat celah yang berikutnya sehingga dia benar-benar yakin bahwa dunia itu sifatnya sementara dan akan hancur. Usia dunia hanya sekejap, kenikmatannya akan sirna, kebaikannya akan berubah, tangannya akan menikam, dan membicarakannya adalah racun yang mematikan. Dia telah menjatuhkan talak 3 kepada dunia, karena dunia tidak memiliki kesetiaan. Berdiri di atas dunia bagaikan berdiri di atas air, sehingga tidak akan dapat berdiri tegak karena gelombang yang mengombang-ambingnya. Sehingga tidak ada ruang kosong bagi dunia di dalam hatinya. Setelah itu derajatnya akan naik dan kedudukannya semakin teguh. Dia telah marifat kepada Allah Azza wa Jalla, dia juga tidak lagi menginginkan akhirat di dalam hatinya. Yang ingin dia peroleh adalah kedekatan dengannya di dunia maupun di akhirat. Di dalam hatinya telah terbina bangunan yang istimewa. Saat itulah, gemerlap dunia tidak akan membahayakannya lagi, sekalipun disediakan 1000 istana untuknya, dia tidak akan berubah karena istana itu dibangun untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia hanya menginginkan Tuhan Azza wa Jalla. Dia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela menerima ketentuannya, dan dia mendirikan bangunan untuk orang lain dan untuk kesenangan mereka. Dia memancarkan cahaya bagi yang dalam kegelapan, dia membuat roti akan tetapi tidak memakannya walau sedikit pun. Dia hanya memakan makanannya saja dan berpuasa dari makanan orang lain. Seorang yang zuhud berpuasa dari makan dan minum, dan orang yang marifat berpuasa dari segala sesuatu yang tidak dikenalnya, dibaca, dimarifatinya, dia bisa menahan lapar dan tidak mau makan kecuali sesuai dengan anjuran dokternya. Penyakitnya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obatnya adalah dekat dengannya. Puasa orang yang zuhud adalah pada waktu siang, sedangkan puasanya orang yang marifat adalah pada waktu malam dan siang. Dia tidak berbuka dari puasanya sehingga dia berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Agung. Orang yang marifat berpuasa sepanjang masa dan terjaga. Hatinya berpuasa dan nuraninya terjaga, lah benar-benar yakin bahwa penyembuh yang sebenarnya adalah bertemu dengan Tuhan dan berdekatan dengannya. Wahai muridku, apabila engkau menghendaki kebahagiaan, maka keluarkanlah makhluk dari dalam hatimu. Jangan takut dan berharap pada mereka. Jangan suka dan terlena oleh mereka. Jauhilah segala sesuatu seolah-olah mereka adalah bangkai yang busuk. Apabila engkau dapat mempertahankan sikap tersebut, maka engkau akan memperoleh ketenangan ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan merasa gelisah ketika mengingat sesuatu selain Dia. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.